down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Perkenalkan, saya Safila Asyaidah Alhaq. Di sini saya sebagai HRD di perusahaan Semangat Selalu. Di sini saya ditemani rekan saya. Boleh perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Riana Puspita. Di sini saya sebagai user. Bisa perkenalan dulu. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nandari Pramudia. Saya bisa dipanggil Nanda. Saya lulusan S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Cukup. Terima kasih. Nanda ya, sudah tahu lowongan apa di sini? Saya di sini mendaftar lowongan sebagai tim marketing. Nanda sudah ada pengalaman pekerjaan di bidang ini? Terkait di bidang marketing, kebetulan saya belum ada pengalaman karena kan memang saya fresh graduate, jadi belum ada pengalaman di bidang marketing. Kalau untuk relevansi pendidikannya? Untuk relevansi pendidikan saya, kebetulan saya di agribisnis, di situ ada mempelajari bisnis, jadi menurut saya di marketing ini ada relevansinya dengan jurusan yang saya ambil pada saat saya kuliah. Kalau semisal Nanda ini ada menghadapi sebuah masalah ya, terus bagaimana cara Nanda ini menyelesaikan masalah tersebut? Tentunya di dalam kehidupan ini kan pasti banyak dihadapkan dengan masalah ya Bu. Kemudian masalah yang sering saya hadapi selama saya berkuliah itu perbedaan pendapat antara satu sama yang lainnya gitu. Perbedaan pendapat ini kadang saya temukan di dalam sebuah organisasi atau sebuah kepanitiaan. Namun untuk menghadapi masalah tersebut saya biasanya itu dari setiap perbedaan pendapat tersebut saya mintai penguatan terkait pendapatnya masing-masing seperti itu. Kemudian untuk keputusannya itu nanti didiskusikan secara bersama dan di voting secara bersama sehingga tidak ada yang mementingkan egonya sendiri seperti itu. Terus kalau kan semisal Nanda ini banyak tugas gitu, banyak deadline. Terus kemudian ada temennya yang rekan kerja lain yang meminta bantuan kepada Nanda, bagaimana pendapat Nanda? Jika memang tugas itu dirasa mampu untuk saya kerjakan, akan saya kerjakan, tetapi memang harus ada alasan yang kuat kenapa saya harus mengerjakan tugas dari teman saya tersebut. Dikarenakan saya juga tidak akan serta-merta mengerjakan tugas-tugas dari mereka yang misalnya mereka dengan alasan yang cukup tidak jelas gitu, saya juga tidak akan mengerjakannya dengan langsung mengerjakan seperti itu. Tentunya saya akan tanyakan dulu alasannya mengapa. Jika memang alasannya tidak bisa mengerjakan itu karena satu alasan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, maka saya akan membantu untuk menyelesaikan kerjaan tersebut. Nah, ketika kamu menghadapi suatu hambatan saat bekerja, bagaimana cara kamu mengatasi hambatan tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya menghadapi hambatan-hambatan yang ada ketika saya berkuliah, saya mengikuti berbagai kepanitiaan. Di situ ada berbagai hambatan yang sudah saya pernah hadapi terkait perubahan waktu, perubahan konsep yang sudah kita rencanakan dari awal, tiba-tiba pada saat hari itu ada perubahan. Itu cara saya menghadapi hambatan-hambatan seperti itu adalah dengan cara menenangkan diri terlebih dahulu, fokus terhadap masalah yang sedang saya hadapi, hambatan yang sedang saya hadapi. Kemudian saya berpikir bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut, mencari jalan keluar dan mencari solusi dari hambatan-hambatan tersebut. Dan hasilnya dengan cara saya tenang dan juga bisa berpikir dengan jernih, fokus, itu hasilnya bisa menghasilkan solusi yang cukup memuaskan dan bisa menyelesaikan hambatan dan masalah-masalah yang menghadapi saya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, ketika kamu mempunyai ide-ide baru, kemudian rekan kerja kamu tidak mendukung ide-ide itu, apa yang akan kamu lakukan? Setiap di dalam tim kan pasti banyak kepala, dan setiap kepala pasti punya ide-ide yang mungkin menurut mereka itu adalah yang paling baik seperti itu. Dan apabila teman rekan saya tidak
mendukung dengan ide saya, dan ketika saya melihat idenya mungkin lebih bagus maka saya akan mengikuti idenya. Tapi balik lagi, namanya di dalam tim kan pasti ada keputusan bersama, jadi saya akan menghargai apapun keputusan dari tim saya tersebut gitu. Jadi saya tidak memaksakan kehendak untuk menerima ide-ide saya, walaupun menurut saya ide saya bagus, tapi kan ini dalam tim, jadi keputusan yang terbesar adalah keputusan tim, seperti itu. Oke, baik. Nanda sendiri sudah tahu bagaimana cara kerja posisi marketing ini? Untuk cara kerja secara detail kebetulan saya belum tahu. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, Nanda, tugas marketing di perusahaan PT Semangat Selalu itu biasanya Nanda harus melakukan perencanaan proses produk. Di sini Nanda juga harus bertugas menjualkan produk perusahaan kepada konsumen sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Selain itu juga Nanda harus bertugas mencari informasi bagaimana kelebihan dan kekurangan produk perusahaan sehingga nanti perusahaan akan mengolah kembali produk menjadi lebih baik. Apakah sudah mengerti Nanda? Dari penjelasan yang sudah dijelaskan sudah cukup. Apakah ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup karena yang sudah dijelaskan sama ibu tadi sudah lebih dari cukup. Setelah ini Nanda hanya tinggal menunggu email dari perusahaan kami paling lambat 1 bulan terakhir. Mungkin itu saja, Nanda bisa kembali ke rumahnya. Baik, terima kasih ibu atas waktunya. Terima kasih Nanda. Ya, sama-sama.